Menjadi manusia normal tentunya adalah suatu keinginan yang didambakan oleh banyak orang. Tetapi tidak. Di dalam perjalanan hidup, terkadang kita mengalami suatu fase-fase yang mungkin kita anggap adalah fase terberat di dalam hidup kita. Padahal ketika kita membuat suatu rencana, kita selalu mendambakan bahwa hidup yang kita jalani itu akan cenderung sukses dan bahagia. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi pada diri kita? Sadarkah kita akan tujuan hidup yang kita lalui tersebut itu kita cenderung menggunakan otak kiri atau alam sadar atau bisa disebut dengan logika. Nah, ini adalah suatu problem yang sebenarnya salah ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau goals. Kita menggunakan terlalu berandai-andai dalam suatu rencana. Otak kiri itu sebenarnya baik di dalam dia menentukan hal-hal yang bersifat logis atau logika. Tetapi otak kanan ini cenderung memberikan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Karena keseimbangan dari potensi pikiran sadar dengan pikiran alam bawah sadar ini memiliki peran yang cukup penting, di mana ketika kita hanya memikirkan hal tersebut dengan logika, maka kita hanya menggunakan 12% dari alam sadar yang kita miliki. Lalu kemana yang 88%? Ini yang menjadi PR selanjutnya bagi kita. Bagaimana kita harus bisa membongkar 88% potensi yang ada di dalam diri kita untuk mencapai suatu keberhasilan yang luar biasa. Mungkin terkesan aneh, mungkin juga terkesan ini adalah hal yang bullshit. Tapi begitulah kenyataannya, Tuhan menciptakan kita dengan alam sadar dan alam bawah sadar, dengan alam nyata dan juga dengan alam astral. Dan kesemuanya itu kalau kita bisa memanfaatkan dan menyeimbangkan, maka kita akan menjadi insan yang berguna untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Bahkan ketika kita menginginkan suatu IQ yang tinggi, tapi kita mencapainya dengan bersusah payah, di sana ada sebenarnya potensi yang jauh lebih tinggi dari sekedar IQ. Yaitu apa? Yaitu spiritual dan juga emosional. Ini loh teman-teman yang perlu sebenarnya untuk pelajari. Bukan karena hal yang bersifat mistis atau tidak kasat mata itu bukan hal yang sebenarnya menjadi tabu bagi kita, bukan. Tapi hal yang tak bisa dilihat oleh indera, tak bisa diraba oleh indera, itu adalah hal yang sebenarnya patut kita percayai keberadaannya. Oke, di dalam metode-metode yang saya paparkan kemarin-kemarin, kenapa sih saya kok sering membahas mengenai puasa? Ya karena puasa adalah dasar sebenarnya. Puasa adalah suatu fondasi ketika kita ingin mencapai suatu titik keberhasilan di dalam hidup kita. Ketika kita menggunakan puasa sebagai media tirakat, maka diri kita akan mencapai suatu titik kebersihan diri, kebersihan hati, dan juga kejernihan pikiran. Ketika orang sudah mencapai titik ini, kebersihan-kebersihan ini sudah dicapai, maka selanjutnya kita harus mencapai titik ketenangan. Nah, titik ketenangan ini ada cara-caranya tersendiri. Salah satunya adalah dengan cara bermeditasi. Cuma yang saya tekankan selalu adalah kenapa saya menekankan pada teman-teman semua
harus memperoleh guru, karena terkadang ketika kita mencapai suatu titik meditasi ini, kita terlalu mengejar apa yang menjadi cita-cita kita. Padahal sebenarnya jika kita ingin berhasil itu kita harus ikhlas, kita harus semeleh, kita harus khusyuk, kita harus menemukan alam suwung tanpa memikirkan suatu hal tertentu, walaupun di dalam diri kita itu memiliki suatu hajat yang besar. Oke, di dunia metafisika inilah dengan kecerdasan otak kiri sebagai langkah menyusun apa yang namanya logika itu, yang kita bisa melakukan penjelajahan dengan beberapa pertanyaan seperti apa, kenapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Itu selanjutnya setelah kita memperoleh jawaban itu, kita transformasikan, kita kirim ke alam bawah sadar atau otak bawah sadar kita. Melalui apa? Melalui gelombang-gelombang tertentu seperti yang kita sering sebut adalah gelombang alfa dan gelombang theta. Dua gelombang inilah sebenarnya yang akan mendrive diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, mencapai tujuan yang kita inginkan. Setelah kita sudah menanamkan cita-cita kita di dalam otak bawah sadar, maka secara tidak sadar kita sudah ditunjukkan oleh diri kita untuk menarik apa yang sebenarnya kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan mobil, maka secara tidak langsung alam bawah sadar itu mencarikan bagaimana cara memperoleh uang, cara memperoleh bisnis yang berhasil, cara mendapatkan mobil dengan mudah, seperti itu. Saya yakin kok teman-teman itu bisa. Karena apa? Di dalam agama saya, terutama di dalam Al-Quran, kita sudah sering didoktrin yang sebenarnya tidak masuk logika, tapi itu logis. Dalam artian itu tidak masuk di akal, tapi Tuhan itu mendoktrin kita secara alam bawah sadar kita. Seperti di surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tentu diadakannya jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka olehnya. Kok bisa dengan bertakwa kita memperoleh rezeki? Padahal selama ini kita didoktrin dengan bekerja kita memperoleh rezeki. Coba teman-teman renungkan hal ini. Terus ada lagi di surat Ar-Rod. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini loh, kadang kita itu terlalu menggantungkan diri kita kepada uang misalnya, kepada perusahaan, kepada PNS dan lain sebagainya. Padahal di situ Allah mengisyaratkan bahwa yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Jika kita melamar pekerjaan misalnya kok tidak diterima, ya udah kita berusaha sesuai kemampuan kita sendiri, membuka lapangan kerja mungkin, mencari pelanggan dengan berdagang dan lain sebagainya, seperti itu. Sebenarnya doktrin Tuhan melalui ayat-ayat Al-Quran atau yang disampaikan melalui Nabi ini sebenarnya sudah cukup banyak. Ada lagi di surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina. Nah ini coba teman-teman pikirkan. Hanya dengan berdoa, terkadang kita menyombongkan diri. Kita tidak mau berdoa kepada Tuhan karena kita mungkin merasa bahwa Tuhan bukan penyelesaian terakhir. Tapi kalau apa-apa kita gantungkan kepada Tuhan, kita pengen mobil kita gantungkan kepada Tuhan, kita pengen misalnya membangun usaha kita gantungkan pada Tuhan, semuanya itu akan diberikan jalan terbaik oleh Tuhan kok. Jangan pernah berpikir bahwa diri kita itu super power, jangan pernah. Karena ketika kita menyusun rencana A, belum tentu untuk mencapai suatu goal kita menggunakan rencana A tersebut.
Bisa jadi kita beralih ke rencana B, C, dan D walaupun endingnya kita mencapai tujuan tersebut. Itu sebenarnya adalah cara atau jalan yang memang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita, bukan karena kita terus kuasa, tidak. Banyak ke orang yang berhasil dalam hidupnya terus dengan sekejap dia misalnya terjatuh dan lain sebagainya, itu ada. Makanya selalulah kita berdoa kepada Tuhan dengan jalan apa? Dengan jalan meditasi, dengan jalan bertafakur, dengan jalan sholat, puasa, dan lain sebagainya, sesuai dengan perintah Tuhan. Karena apa? Segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya itu, teman-teman. Makanya kita sebagai manusia itu tetaplah kita mawas diri untuk mencapai titik keikhlasan itu loh. Kalau kita sudah mencapai titik keikhlasan, tidak mudah marah, tidak mudah membenci orang, insya Allah saya sudah pastikan dan saya berani memastikan itu adalah jalan terbaik teman-teman untuk mencapai kesuksesan. Coba teman-teman gali cerita dari orang-orang yang sukses, yang pada dulunya itu memperoleh kesusahan, dia menerima dengan ikhlas, dia menjalani sesuai dengan apa yang dia mampu, lalu mereka berhasil. Coba teman-teman gali mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.